Kita keliling-keliling kota Bengkulu, lagi ada waktu. Punya Ibu Fatmawati lagi menjahit, jahit bendera. Ini adalah Masjid Jami kota Bengkulu. Nampaknya bangunan lama ya. Masjid Jami. Kita masuk kawasan makam Pangeran Sentop Kalibasa. Ini nama jalannya juga ada tulisan Fort Marlborough. Bukan Marlborough rokok, Marlborough. Ini kita masuk ke dalam benteng. Assalamualaikum. Ini kayu apa nih bang? Kayu besi. Dan sterling. Pala sebagai alat. Kita keliling-keliling kota Bengkulu, lagi ada waktu. Kita ini adalah tugunya Ibu Fatmawati lagi menjahit apa itu? Mesin jahit bendera. Kita putar dulu. Besar patungnya. Ini namanya Bundaran Fatmawati. Jadi patung Bu Fatmawati sedang menjahit bendera. Besar patungnya. Ini kawasan pasar, nampaknya banyak toko elektronik, narkotik, apalagi tadi handphone, iPhone, toko sepatu, tekstil, toko elektronik. Satu jalan lurus ini seperti Gajah Mada atau Tanjung Pura ya di Pontianak. Ini adalah Masjid Jami kota Bengkulu. Nampaknya bangunan lama ya. Masjid Jami masih difungsikan. Ini masih Masjid Jami Bengkulu, tapi dari sisi belakang, dari jalan sebelah belakang. Kita menuju ke restoran Padang sederhana SA. Kita masuk kawasan makam Pangeran Sentop Kalibasa. Ini nama jalannya juga Jalan Sentop Kalibasa. Kalau nggak salah, itu tuh apa ya, panglimanya Pangeran Diponegoro. Berarti mungkin dulu dibuang di sini, diasingkan di sini juga. Nah ini nih makamnya nih, besar sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampaknya benteng nih ya. Oh, ada ini ya, wow. Kanan kiri? Benteng Marlborough. Kanan apa kiri? Mutar gitu. Oh gitu ya. Ini bentengnya Benteng Marlborough di kota Bengkulu. Berarti ini kamuflase lah ini ya, yang ditanam rumput ini ya. Di depan benteng ini ada Beach Club McDland. Nah, depan itu bentengnya kelihatan. Kita jalan keliling, muter aja. Ini Raffles Beach Club di depannya. Itu ada lubang ya. Nah, kita nyari-nyari tempat parkir untuk nengok nih, belum ketemu nih bentengnya. Ada tulisan Fort Marlborough. Bukan Marlborough rokok, Marlborough. Ini tugu bunga Rafflesia, bunga bangkai ya. Nah, itu dia bentengnya. Jadi jalan ini mengelilingi benteng Marlborough. Kita masih keliling-keliling dulu. Ini kawasan depannya ya, kawasan-kawasan wisata lah gitu. Ini ada gerbang naga, 3 dimensi, keren. Nah, kita coba kita masuk, boleh nggak sih? Nah, ini boleh masuk. Kita masuk dulu ke benteng, kawasan benteng Marlborough. Bangunan
bangunan cagar budaya nasional Benteng Marlborough, Kementerian Pendidikan. Ini sudah di Benteng Marlborough. Ini dengan abang yang jaga, bang? Yang dalam jalan. Oh, yang dalam. Oke. Kita masuk ke dalam dulu. Ke dalam. Ini benteng. Assalamualaikum. Ini kayu apa nih, bang? Kayu besi. Oh, renov ya. Oh iya. Henry Stirling. Mantap. Tahun berapa ini ya benteng? Dan pemakaman Eropa. Oh, dipindah ke sini. Kalau Bapak pindah, ini seolah makam berdiri. Oh, Sini kembali. tahunnya nggak ada ya, bang? Tinggal ini di plus 37. 1737. Oh, Usia 36 tahun. Ini dibangun 1714. 1714. Jadi ini benteng peninggalan Inggris satu-satunya se-Asia Tenggara. Masih dirawat ya, bang? Ya, ini bapak dan anak. Ini George Shaw, son of the Thomas Shaw of London Saints. Jadi organisasi kan Iya. Nah, dia dikirim dari benteng Saint George. Benteng Saint George ini sendiri di Madras, Pak. Di India. Madras, India. Iya. Tahun 1704. Itu meninggalnya, Pak. Meninggalnya Dia ya. datang ke sini 1699. 1999. Ini yang bikin nisannya siapa, bang? Ya, orang Inggris. Orang Inggris ya? Dari UK, baru masyarakat Ini. ya, ada makamnya salah satunya yang bernama Thomas Parr. Ini ada makamnya nih, bang. Ada Pak. Masya Allah. Nah, kenapa yang tiga ini dimakamkan di dalam Hah? benteng ini? Hah? Karena sangat amat dibenci oleh masyarakat Bengkulu. Oh, ini dibunuh oleh masyarakat dulu. Kenapa dibenci? Hmm. Perlu diketahui, konsep Inggris datang ke Bengkulu, mereka diundang untuk berdagang. Pedagang. Dia bikin kebijakan yang salah. Dia suruh tebang hasil bumi Bengkulu seperti cengkeh, pala, lada, tanam kopi. Nah, untuk menunggu hasil kopi kan butuh proses waktu yang cukup panjang, Iya. sampai 4, 5, sampai 8 Iya. tahun. Nah, Nah, di situ masyarakat Bengkulu sengsara. Karena karena tidak ada nunggu hasil itu, apalagi yang iya, mau iya. Ya, karena dia dimakan. tebang tadi kan. Ini dikenal dengan peristiwa Mount Felix, Tahun? Bukit Felix, 1807. Nah, tapi perlu diketahui dan dicatat, Iya. saking gentlemannya masyarakat Bengkulu pada saat itu, anak dan istrinya tidak ikut dibunuh. Cuman dianya aja. Yang membuat kebijakan. Nah, kalau ini ajudannya, Pak, Ya, mati juga. menghalang-halangi eksekusi, bukan sengaja dibunuh. Jadi Iya. 2 minggu setelah Thomas Parr meninggal baru dia meninggal. Thomas Parr. Ya, kalau ini meninggalnya lebih duluan nih, 1793. Ini militernya, Pak, Kapten Robert E. Miller. Dan ya. Nah, ini pasti Bapak Asok. Nah, benteng ini tidak ada sama sekali. Ini emang parit kering dipenuhi ranjau darat. Ranjau darat. Ya, fungsi dan kegunaan ranjau darat tadi itu bukan untuk meledak, hanya untuk menancapkan kaki. Jadi ketika benteng ini diserang, Hah? mereka loncat, kaki Hah? menancap, itu sniper mereka tinggal tembak dari lubang. Dari lubang itu. Nah, Itu meriamnya masih asli tuh ya, Pak ya? kan posisinya bukan di situ. Ya, 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 ya. Ini biasanya kan air, man, kalau di film-film tuh, man. Tapi ini tidak. Ini Bapak dari Dinas Kebudayaan. Tidak. Saya dari HPI, Pak. Jembatannya kata Bapak bisa naik turun ya. Masa berada di Iya. ganti kalau mobil sudah bisa masuk. Ini kita masuk ke dalam benteng Marlborough. Nah, ini satu-satunya pintu yang masih asli. Wow. Usianya 311 tahun. 311 tahun ya, Pak. Kayu. Kayu nih? Ininya besi, Pak. Ininya besi. pakunya besi. Tapi dasarnya ini kayu. Nah, bisa Ini kita bukan lihat. kayu besi Kalimantan, Pak. Kalau Kalimantan Belian? saya nggak yakin. Kenapa tidak yakin? Hah? Sayangnya ini tidak tercatat di literatur. Literatur. Ya, kenapa? Pada 300 tahun yang lalu, berkemungkinan besar kayu-kayu di Bengkulu ini sangat bagus juga. Kayak di Kalimantan juga. Iya. Oh, bisa. Berat Bisa ya. aja. Ya Allah, beratnya. Jadi kalau dari Kalimantan, Inggris tidak pernah ke Kalimantan. Berat banget. Ini Nah, sih ini. tak bisa dijebol nih. Ini untuk pembuktiannya kayu. Ini kayu. Oh, iya benar-benar, Pak. Benar. Nah, dilengkapi pintu emergensi. Untuk dibuka. Jadi ketika malam datang, Mm-mm. mereka nggak perlu buka pintu ini lebar-lebar. Oh, jadi lewat kecil aja. Kecil ini aja. Nah, kalau bapak balik lagi ke belakang, Hah? bapak lihat dikit ya. Hah? Kenapa bapak di
dibelokkan ke kanan. Ke kiri. Kalau dari sini ke kanan. Oh ya kanan. Kalau dari situ ke kiri. Ke kiri. Ada satu strategi perang yang dimainkan Inggris. Ketika mereka diserang, mereka tidak sempat direct di jembatan. Ah. Mereka hanya bisa tutup pintu. Ancang-ancang itu udah berapa pintu pendek. Oh iya benar-benar. Ancang-ancangnya pendek, benar-benar. Kayak di terminal yang tadi itu. Kalau lu seperti ini aja, Ah. 2 Iya. kali atau 3 kali Iya. langsung jebol ini. Momentumnya kuat Pak. Momentumnya kalau bahasa fisikanya itu Semuanya udah dihitung ya Pak ya. mereka. Luar biasa ya. Nah di sini ada ruang jaga sel militer, ya Bang. Kita masuk. Tulisan tangan berbahasa Belanda. Ah. Kita kembali ke sejarah awal. Oke. Sebelum ada benteng Marlborough ini, ada benteng pertama namanya benteng Lyon. Fort Lyon. Nah, letaknya lebih kurang 2 km arah timur karena lebih dari separuh pasukan Inggris meninggal karena Penyakit. makanya gubernur jenderalnya yang bernama Joseph Forrest minta izin ke kerajaan Inggris untuk memindahkan ke posisi nasional. Yang 17-14 ini ya. Ya, timbul pertanyaan kenapa benteng ini harus dinamakan Fort Marlborough? Jadi orang banyak menanyakan seperti yang bapak katakan, Fort Marlborough tadi, Iya. atau Malioboro yang ada di Iya. Jogja. Sebenarnya tidak. Ada seorang jenderal perangnya yang bernama John Churchill. sudah menggunakan lebih dari 4 peperangan hebat di Eropa. Jadi untuk mengenal jasa-jasanya diberilah Oh gitu. Duke of Marlborough. Jadi Marlborough itu sendiri nama desa. Daerah. Ah benar. Kalau di Inggris benar-benar Bang. Ini kan nama daerah juga. Iya. Oh ini ya sejarahnya ya. Ini judul dengan isinya nggak nyambung. Bukan kapal kolonial seharusnya. Iya. bukan Bengkulu dan Nusantara. Iya. Sedangkan konsep Inggris itu datang ke Bengkulu Berdagang. untuk berdagang. Ya ini ya terjadilah perjanjian kerjasama perdagangan kan bukan peperangan kan? Ya, dengan menyerahkan 8 pucuk meriam, Iya. meriam besar dan 4 Meriam kecil. dibagikan ke kerajaan-kerajaan lain. Iya. Makanya saya jarang menerangkan ini semua begitu. Iya benar. Judul dengan isinya Nggak nyambung benar-benar. sebenarnya. Oh ini ranjau darat. Yang ada di sekeliling benteng kita tadi yang saya katakan tadi. Nah, ini dibikin jam matahari karena jam matahari tidak bisa digeser-geser. Ini diciptakan seperti jam matahari. Ada matahari. Tapi realnya ini ranjau darat. Ini meriam Ini jenis peluru fungsi dan kegunaan peluru itu bukan untuk meledak, hanya untuk menjebol, kapal. menjebol supaya tenggelam ya Pak ya. Teknologi kapal pada saat itu kayu. Kayu benar. Foto ya. Ya. Tahun berapa nih Ini Pak? zaman Belanda. Kalau udah ada foto hitam putih ini Belanda. Belanda ya, bukan zaman ini ya. Merah. Kilau emas bersinar hingga ke Eropa. 28 ton emas yang di Monas, 28 kilo emas yang di Monas itu asalnya dari Bengkulu, Dari Bengkulu ya. bukan dari Aceh. Jadi perlu diketahui hampir Iya. 38 ton emas Bengkulu dibawa ke Belanda, 422 ton perak Bengkulu dibawa ke Belanda. Jadi kalau kita lihat uang sekarang sangat drastis. Sekilo aja 2 M sekarang Pak. Iya, benar. Ada emas sekarang. Iya, sekilo aja 2 M benar. Ya, perak sekarang 900 kilo. Iya. Jadi berapa triliun uang kita ini dibawa ke Belanda? Iya, memang. Nah, makanya Sumatera ini dikenal dengan Suwarna Dwipa. Suwarna Selain dari Dwipa, Pulau Andalas, Sumatera ini dikenal dengan Suwarna Dwipa, Pulau Emas. Pulau Emas, Mulai dari Lampung sampai Aceh membentang bukit barisan Pulau Emas. emas ya. Oh inilah penambangannya ya dulu ya, pakai Ini sedotan ya. transportasinya untuk tambang emas. Oh iya. Di Lebong, nama tambang emasnya Lebong Randai. Lebong. Bukan itu Kabupaten Lebong, bukan ya? Udah, iya di Lebong, Kabupaten Lebong. Dulu kerja Lebong, nah ini emas di Sumatera, Pak. Ini Raja Sumatera Barat nih, Pagaruyung kan? Sampai Kerinci, makanya Suwarna Dwipa. Nah ini bentuk emasnya, Pak. Berbentuk bongkahan. Ini mas asli bang? Nah itu lah dia. Kilo 2 M, Pak. Iya. Langsung bergetar hati saya kan? Iya. Ini tebalnya 3 meter. Jadi kalau ditembak pakai bola tadi itu dia cuma rusak bagian luar aja, dalam tidak rusak. Aroma rempah kecium hingga ke Eropa. Itulah yang mereka cari selain dari emas. Nah ini Malah. ini rempah yang mereka cari pada saat itu. Memang bentuknya sama
sama kan? Sama. Nggak beda dengan Tidak ada sekarang beda kan bang? Di wilayah timur itu tidak beda. Ya ini kan kayu manis. Kayu manis. Kalau ini apa ya? Pala. Pala. Oke, Lada. ada. Nah, perlu diketahui Pak, Iya. 1 kuintal lada ini pada saat itu Iya. itu setara dengan sewa apartemen mewah selama 2 tahun di London. Zaman itu ya? Ya, kalau diuangkan ke uang sekarang, Iya. 1 malam aja kelas 2 aja di London sekarang 4.500.000 Satu malam ya? kali 700 hari, berapa miliar tuh ya? Iya kan pada saat itu. Nah, cengkeh kilo itu setara dengan 7 ons emas 7 on emas. kilo. 7 on emas berarti 1,4 miliar. Ya, yang mau dibatasi nih, Pala, lada, malah pala. ada satu pulau di wilayah timur, pulau Banda Neira, namanya Pulau Run. Itu dibarter dengan New Manhattan atau New York sekarang. Aha. Inggris dapat New York, Belanda dapat Pulau Run. Oh iya. Nah, itu peristiwanya 1667 yang dikenal dengan Perjanjian Breda. Oke. Di Inggris dapat New York, Aha. Belanda dapat Pulau Run. Jadi yang punya pulau siapa, mereka Ya tukar. mereka tukar-tukaran, benar-benar. Ini pohon lada ya bang? Ya, ada. Jadi nanti buahnya itulah ya di balik-balik daun itu kan? Nah, itu Ini tulisan tangan berbahasa Belanda. Apa tuh bang isinya? peristiwanya 1940. Belanda kalah perang dari Jerman. 1940. Awal perang dunia kedua, Pak. Oh iya. Belanda Oke. kalah perang dari Jerman. Hah? Palestina kolonialisme menguasai seluruh Asia termasuk Nusantara. Ya, berarti ini penjara ya? Ya, blok-blok dan tahanan. Ini Blok-blok tahanan. Ya, dia membuat buat kompas. Oh, tulisan grafir tahanan itu ya, tentara Belanda ya. Pertama tertekan. Barang siapa mengamati kompas ini janganlah memarahi oleh jelas saudara Oh, ini orang Indonesia ya, ahli sejarah ya. Ya. Pala sebagai alat tukar politik. Nah, jadi Pulau Run ditukar dengan New York dalam perjanjian Breda. Tapi ini batal ya udah ya? Oh, iya, Perjanjian. sebelum Kemerdekaan ya. Oh iya, setelah mereka diambil alih ya. Ini perbandingannya, ini New York, ini Pulau Run di Indonesia. Di mana? Nusa dekat Ambon, Indonesia Timur. Ini perbandingannya nih. Kita yang punya pulau, mereka yang tukar-tukaran ya. Yang mantap lah zaman itu. Ini granit masih asli kata bapak nih. Tahun 1700. Ini mahal juga nih Pak. Kita jual ini. Wah, ini ya, ini bajunya. Baju orang Inggris. Kontraspoi namanya. Ini hebat ya Pak. Sudah ada nih. Box up tentara Inggris. Mereka tidak pernah mempekerjakan pribumi untuk membangun ini benteng. Jadi semuanya orang India tadi, ya. Gurkha ya. Itu kan jajahan Inggris juga ya. Kita masuk ke dalam. Wah, ini masih asli meriamnya ya, Bang? Nanti kita bisa lihat gambar, Pak. Nah nih, ini yang sering terlewati bagi pengunjung. Inilah jam matahari yang sebenarnya. Oh, bukan ranjau tadi ya. Oh, mirip. Ya, dan berdasarkan bayangannya ini udah jam 3 kurang 10 atau jam 3 kurang 5. Karena belum sampai di sini jam 7 bayangan ini. Jam berapa? Jam 3 kurang 5. Iya, iya. Jadi cara kerjanya matahari terbit dari timur. Ya, Bayangannya pasti ke barat. ya, Sekarang posisi matahari sudah di barat. ya. Bayangannya ke pasti timur. Ya, itu pun berdasarkan bulan. Arah bayangan ini selalu berubah ini, Pak. Seperti bulan April sekarang ini, seperti jam 10 itu di sini, Pak. Kalau bulan Februari, Januari itu jam 10 itu di sini. Nah, lalu bergeser matahari itu selalu bergeser. Titik ini kan tertentu ya, Pak? Nggak bisa di sembarangan letak kan? Ya, sebetulnya bisa aja, Pak. Bisa aja ya. Yang penting pemahamannya ya. Jadi apa bulan, sekarang matahari. Iya. Nah, ketika jam 12 siang itu tidak hilang bayangannya, Pak. Bayangannya pasti nongol sedikit. Ya, karena tidak pas, Tidak lewat bukan katulistiwa kan? Iya, iya. Kampung kau tuh, Mas? Yang katulistiwa itu. Tahu apa? Di Pontianak. Nah, Si Bonjol. di Bonjol. Bonjol. Kan waktu itu cukup panjang sama 2 tahun. Hancur bangunan atas. Jadi Belanda tidak ingin mempertahankan benteng dan bangunan atas tidak
Jadi dulu kayak barak-barak gitulah ya. Jadi bawa istri pun dia di situ. Ini baraknya Pak. Oh ini baraknya bukan sel ya, macam sel. Seperti sel ini Pak. Iya. Barak. Ini bagus Pak, ini Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden banyak ruangan, ruangan ini Pak ini tanpa pengeras suara ada pakai sound system. Jadi ketika ada satu atau dua orang masyarakat Bengkulu yang dicurigai oleh pihak Inggris atau Belanda, mereka akan dibawa ke sini untuk diinterogasi. Jadi itu ruangan interogasi pada saat itu. Nah, jadi dari tekanan mental mereka pasti down. Jadi ketika tekanan suaranya sudah mulai berubah itu rasa ketakutan tadi itu yang membuat mereka berbohong. Jadi press dulu ketakutan tuh. Jadi suaranya pasti. Sekarang kan kepolisian pakai lie detector atau selalu melihat kanan atas memikirkan satu kebohongan kalau di hati jadi ketakutan. Jadi resonansinya tuh kayak di sini lah, di Ya. Jadi kalau ada suara saya boleh Bapak ngaji di sini bergetar ya. ya membuktikan atau Bapak suka nyanyi ketik lagu Ini- karaoke kesukaannya. Bang, ini bentuk ruangannya sama atau beda? Beda. Beda kan? Dan dia hanya ini yang seperti ini kan? Jadi ketik lagu karaoke kesukaan Bapak nyanyi di sini pembuktiannya boleh tanpa pengeras suara, tanpa mixer, tanpa sound system suara kita udah seperti di ruang rekaman. Iya. Iya, Mak. Mantap nih. Tegak miring ya. Tegak miring gini ya batu batanya ya. Kalau ditidurkan yang melopang Pecah. 3 cm, Iya. yang dimiringkan 10 cm. 10 cm betul. Jadi dia kuat ya. Benar. Ya, Man. Nih, ada diorama Bung Karno. Jadi banyak orang mengatakan Bung Karno pernah ditahan di benteng ini, Pak. Tapi kenyataannya tidak ada. Bung Karno tidak pernah ditahan di benteng ini. Beliau hanya diajak komunikasi oleh pihak Belanda atau Inggris. Nah, ini diorama Bung Karno. Ternyata Bung Karno itu hanya diminta untuk mendesain monumen. Oh iya. Kebetulan Bung Karno ini kan seorang insinyur arsitek Iya. sipil. Ini residen Bengkulu lah ini ya. Ya, Si Mayer. ya, Mr. Edward Meyer, Carolus Edward Meyer. Jadi saking cintanya Bung Karno dengan kemerdekaan, beliau hanya menumpuk 3 buah batu. Menumpuk 3 ini ya. Ya, Masya itu Allah. bentuk sindiran. Ya. Jerman kalian menjajah, kalian menyiksa masih minta enak nanti ditumpuklah 3 buah batu. Iya. Bung Karno. Iya. Nah, ketika di hadapan Bung Karno, Mr. Meyer ini manggut-manggut, Pak. Iya. Setelah Bung Karno keluar, baru dia menyadari tidak ada makna tumpukan 3 buah. Iya iya. Jadi dibuang. Iya. Jadi kalau Bapak cari ini monumen di Bengkulu tidak bakalan ada. Nggak ada ya. Jadi tujuan Belanda itu mengasingkan Bung Karno setelah dari ND ke Bengkulu supaya beliau meninggal secara wajar. Oh. Apa salahnya ketika di ND diracuni, ditembak, selesai permasalahan. Iya. Karena HAM sudah ada di Den Haag Belanda, Iya. Belanda tidak berani eksekusi. Jadi diasingkan ke Bengkulu dengan tujuan supaya dapat penyakit malaria tropikana. Ternyata yang didapat di sini penyakit malaria tropikana dua kelompok-kelompok sama Bufat. Bu Fat Walaupun mau. istri ketiga, tapi ibu Iya. negara. Bu Fat kan orang Bengkulu kan? Iya. Iya. Ini 1:1, iya bang. 1/1 kecil. Ya, kata yang Dia tinggi lah. Nah, kalau berdasarkan catatannya nih, dia lahir di Jamaika, Pak. Jamaika, Amerika Afrika, Latin. Amerika Latin. Ya, Amerika Latin. Dia punya rumah 13 mil dari benteng ini. Dia punya perkebunan luasnya 4 kilo, panjangnya 6 kilo. Di situ ada 200 ekor ternak. Sayangnya, Raffles ini tidak mencatat arah rumahnya. Timurkah, baratkah, selatankah, utarakah. Tapi 2017 yang lalu saya sangat beruntung ketemu dengan seorang peneliti dari London. Besar kecurigaannya ke arah selatan, Pak. Rumah Manakaur. Kenapa? Masyarakat setempat sampai saat ini masih menggunakan bahasa Inggris kesehariannya. Di situ. Di sini Bengkulu Di ini. Bengkulu ini, di arah selatan. Seperti school, blanket, pocket, ruler, ball, stool, focus, bicycle masih digunakan sampai sekarang. Nah kemana? Go to school, naik apa? Naik stool. Mau kemana? Sekolah, naik mobil. Atau sekolah, naik bicycle, naik sepeda. Ngajak temannya main bal yuk, dia bilang. Main bal ya. Football maksudnya kan? Ya, kalau ingin melihat cantik dan gantengnya orang Bengkulu, mainlah kemana? Kabupaten apa itu, Bang? Bengkulu Selatan.
Bengkulu Selatan. Ya, Di mana lewat situ ya? Lewat Lampung nggak? Commonwealth. Ya, Ya. negara kesemakmuran. Semakmuran Inggris. Inggris Raya. Nah, 1825 terjadilah pertukaran antara Bengkulu, Belitung dengan Semenanjung Malaka yang dikenal dengan Treaty of London. Ini apa nih bang? Pulau apa nih? Belitung. Bang. Belitung ya? Ya, Bangka. Bangkanya. Bangka ini ya? Bangka itu Pak. Yang besar, ini Belitung. Ini Bengkulu. Bengkulu. Ditukar dengan pulau-pulau besar Pak. Malaka, Sarawak, Brunei, termasuk Singapura. Jadi Raffles, ada satu pulau yang diinginkan Raffles, namanya Pulau Tumasik Mm-mm. atau Singapura sekarang. Mm-mm. Oh sini, Ya, di selatan sini, Malaka. sini kan? Tidak Singapura sini. Ah. di Selat Malaka. Ya, Nah, kenapa si Raffles lebih memilih Selat Malaka? Karena jalur perdagangan lebih aman di situ. Selat Malaka. Gelombang tidak sampai 85 meter. Nah, dan juga setiap kapal yang lewat Selat Malaka harus bayar upeti. Sampai sekarang Singapura kan dari Dapat hasil duit itu. ya, Pak. betul. Kebetulan beliau seorang gubernur, untuk menghargai seorang gubernur dikasihlah nama spesiesnya Rafflesia arnoldii. Raffles ini nggak ada keturunan Pak, anaknya meninggal Pak, 4 meninggal. Istrinya meninggal di Jakarta. Kena Radang khusus, malaria, kolera, Malaria, iya. sentri, anaknya. Polen Hotel itu diambil dari Bengkulu Pak. Nah ini sebabnya. Kenapa Bengkulu ini dinamakan Bengkolen atau Catland? Kepler. Catland. Catland. Tanah patahan. Jadi hari setahun 365 hari di Bengkulu ini, gempa di Bengkulu ini 700 sampai 800 kali setahun. Pak. Setahun. Ya kayak makan obat Pak, 2 hari 1. Gempa cuma skalanya kecil Pak. 2, 1 tidak begitu terasa. Kenapa? Di Samudra Hindia itu kan lempengan Pak, patahan. Jadi pasti ada pergerakan. Iya. Jadi getaran itu pasti tiap hari Iya. dirasakan di pulau luar, apalagi itu di Enggano. Itu hampir dirasakan tiap hari mereka itu. Nah, orang Bengkulu ini uniknya Pak, kalau gempa cuma 3, 4, Santai 5 aja. itu santai. Posisi mereka lagi makan, paling bertanya, apa tuh gempa? Ya udah makan lagi. Kalau kita sekali-sekali kesini Pak, lari. Uniknya Pak, Bengkulu ini di bawah Kesultanan Banten. Di bawah Kesultanan Banten. Kenapa nggak Singamangaraja atau Pagaruyung yang ada Yang di masuk ke Sumatera sini Barat? ya. Singamaraja kan juga dekat kan di Iya, arah utara kan? ya. Beda. Yang lebih dekat lagi Pagaruyung. Nah, Pagaruyung kan sebelah tenggara, selatan. Ya. Atau Siak di Pekanbaru, kenapa nggak? Atau Palembang, Singamaraja. Iya. Malah Banten ya. Siak. Jadi 1600-an. Jadi Pak, Belanda sudah pernah mampir ke Bengkulu. Oke. Melihat potensi alam Bengkulu tidak memadai, ditinggal. Oh gitu. Masuklah Banten tadi. Ya, karena Bengkulu ini penyuplai rempah-rempah ke Banten. Banten. Jadi Bengkulu ini dari dulu pulau terlupakan Pak. Iya iya. Nah itulah merek dagang mereka Pak. EIC. East Indian Company. Ya. Kalau Belanda kan COC. Iya, Pak. Ya, baru Belanda, baru kemudian Jepang, barulah kemudian kemerdekaan kita. Yang hitam malah renov Pak. Gentengnya masih ori dari tahun 1700. 1883. 1883. Oh, yang hitam malah Baru ganti. ganti. Kemerdekaan kita. Nah, ini meriam zaman Belanda. Ada meriam Inggris sama Belanda. Kita lihat perbedaan itu. Inggris dengan Belanda. Kita lihat perbedaan meriam. Nah, ini ya. Besar ya, besar nih. Ini langsing. Itu agak kecil, ini besar nih satu nih. Semua Belanda. Coba lihat dari sini baru bisa lihat perbedaan. Dari depan nih Pak. Coba sini. Logo. Ini ratu. Ini apa ya? Kayak mahkota. Rolls Royce. R. R kecil ya? Oke. Ini Inggris berarti. Inggris atau Royal Crown gitu. Royal Crown. Oh iya iya iya. Ini Belanda Pak. Besar ini gendut. Ini Belanda Pak. Nah ini yang Belanda. VOC ini C. VOC. Nah, timbul pertanyaan. Belanda punya. Kita berdagang. Kenapa Iya. kita bawa senjata? Jadi setelah kita teliti, kita baca literaturnya. Kan negara mereka untuk mencapai Nusantara kita ini bajak laut sudah ada. Jadi Oh. bajak laut itu bajak laut.
Dan juga kapal mereka itu tidak seperti yang kita bayangkan Pak, besar. Ternyata kapalnya kecil-kecil, menengah. Yang Belanda nih? Iya, semua negara Eropa itu tidak yang besar-besar Pak. Oh, nggak kayak di film-film itulah. Jadi itu sekali belayar mereka itu puluhan ratusan Pak. Jadi kapal yang selamat itu bisa 10 unit. Oh bisa iya, 15 sisa-sisanya unit. aja. Oh gitu. Kalau data yang lengkap itu Pak, mana tahu Iya. Bapak ada rezeki, Ah. Bapak main ke Museum Tropen Belanda. Ke Belanda ya? Iya. Oh ini Rolls Royce tadi alamatnya. Bapak sini Pak, bagus Pak foto Pak. Bapak di situ saya ambilkan foto ini. Jadi 80% gentengnya masih ori Pak. Ini kita di bangunan tadi yang kata abang ini, yang itu ya? Ya. Stone Panen, itu tulisannya ya? Iya. Stone Panen mana nih? di Oh ya, Stone Panen, Stun Stone ya. Panen Iya. pabrik Van Eyck Ah, ah. P1 1697 1883. Oh iya, bawah ini ya, 1883 ya. Hebat sekali ya. Teknologi apa nih? Teknologi Bapak ketok sedikit untuk pembuktian. Tidak ada gopong nih. iya nggak ada gopongnya. Full. Ini dari 1893 juga. Ya, kita naik ke atas. Ini fungsinya untuk derek meriam. Ya. Tapi curam sekali, Bang. Ya, Curam sekali loh ini ini. ada pengaitnya Pak di atas. 40-an derajat kali ini. Hampir 45 pun bisa. Iya. Nah itu untuk menambatkan tali. Oh, untuk narik ya. Ya. Iya, Nah, iya, ini iya. batu bata terakhir 1741. Kenapa? 1740 secara tidak sengaja pernah meledakkan 400 kilo misiu. Jadi di bawah kita ini sedang peluru. Meledak. Ya, secara tidak sengaja disambar petir. Nah itu untuk penyuplai peluru yang dua lubang itu. Penyuplai peluru. Ya dari bawah ke atas. Oh, kayak Pak. jadi kayak di itu dikerek gitu ya, Bang. Dalamnya. Dalam. Nah hebatnya lagi, mereka udah mikirkan aspek pengairan. Pak. Jadi Dan miring. segala siapapun air tidak terkena. Jadi udah miring dia ya, gitu ya. Ini meriam Inggris apa Belanda? Belanda. Nah, itulah Samudra India ya. Dia dapat kita Samudra India. Meriam ini bisa putar 360 kalau yang asli. Iya, benar. Karena ada relnya kan. Ini Belanda punya. Iya, iya. Ini dia ada suhu asnya Pak. 1874. Ya Belanda. 1874. Ini VOC. Iya, VOC ya. Sebelahnya Netherlands. Logonya Prince. Oh, P bukan Rolls Royce ya. P, Prince. Iya, iya. Nah, sana itu adalah Samudra Iya. India. Bener, Samudra India bener di arah barat. Bapak beruntung nih bisa lihat website terkenal dengan Suwarna Dwipa itu. Mulai Itu dari ya, Bang? Lampung sampai Aceh. Dari Aceh sampai Lampung ya, Ya. tertutup awan tuh ya. Ya. Yang nampak siluetnya itu kan. Itu deretan bukit, Barisan. bukit barisan. Bapak beruntung juga nih. Bisa lihat nih sama Ahmad nih. Bisa lihat nih gunung paling tinggi di dunia di mana? Everest. 8.160 mdpl. Ah, Gunung paling tinggi itu ada di Bengkulu. Yakin nggak Bapak sekarang nih? Saya tanya. Kerinci di Kerinci. Kerinci di Kerinci Jambi. Nggak tahu saya. Yakin nggak sekarang nih? Nggak ngerti, nggak paham. Nggak paham. Dan juga saya rasa Bapak nggak yakin. Iya, Itu gunung paling tinggi di dunia itu. Yang nampak semua iya. siluet itu. Siluetnya itu. Bapak tahu nggak namanya apa itu? Enggak. Tahu namanya? Gunung apa itu? Namanya Gunung Bongkok. Bongkok atas tinggi itu Pak. Bawahnya kita tidak lurus. Oh, ternyata di situ clue-nya. Iya, clue-nya di situ rupanya. Bang siapa nih? Siap. Saya orang tahunya Bang Gondrong dulu. Bang Gondrong ya. Siap. Makasih loh nih infonya. Mantap. Kita sudah keluar dari Benteng Fort Marlborough. Lanjut jalan-jalan sore ini. Taman Perjuangan Kota Bengkulu. Kita sampai di Danau Dendam Tak Sudah. Ini ya, kayak danau ya, Mat ya. Iya. Tapi kata Bang Gondrong tadi apa nih, Mat? Dam. Dam. Kata Bang Gondrong tadi pramu wisata yang di Bintang. Benteng Marlborough ini bukan danau tapi dam yang dibuat oleh
orang Belanda yang tak selesai. Jadi sekarang disebut Danau Dendam Tak Sudah, tapi sebenarnya dam yang tidak selesai. Ini. Kita berada di Danau Dendam Tak Sudah, itu danaunya. Ini jalannya, di belakang itu ada jembatan pile slab. Jadi sepertinya daerah sini memang banjir ya. Nah, di depan inilah dia Danau Dendam Tak Sudahnya. Ini luasannya dari sana ke sana cukup jauh tuh. Jadi kayak macam Danau Sebedang, hebat ya. Cuman ini lebih bersih nampaknya ya. Itu ada orang berperahu ya, Mas? Ada. Orang berperahu juga di ujung. Luas dan kesannya memang dalam sekali nih, Mat. Iya. Kita lanjut perjalanan lewat pile slab di atas. Jadi danaunya kelihatan di bawah itu sebelah kanan. Jadi di bawah pile slab ini sepertinya memang daerah rawa dan banjir. Jadi dibangunlah jalan pile slab seperti di Kalis, Putus Sibau, atau di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, supaya lalu lintas tidak terputus. Kita mampir di warung. Ini ada tulisannya menjual makanan khas Bengkulu, baitak. Ini gucur, kayak kue cucur nih. Perut punai sama pendam. Yang mana itu? Ah, ini kue cucur khas Bengkulu. Ini kayak cucur yang biasa kita nih, Mas. Ini baitak kelapa. Ini apa ini? Punai. Kita sampai lagi di kawasan Pantai Panjang. Ini banyak sekali masyarakat yang mampir di sini. Jadi di sebelah kanan itu ada perahu, banyak perahu nelayan itu. Tuh kan? Ya pantai lah itu, ini tempat wisata ini. Jaket. Oh, ini namanya Pantai Jakat Bengkulu. Ini ada tulisannya. Pantai Jakat Bengkulu. Besar banget ombaknya. Orang-orang surfing. Ah, itu tuh kan. Kelihatan tuh pantainya. Nah, sini tempat berhenti parkir mobil untuk pantai, tapi pasirnya hitam. Pasirnya hitam ya. Kita menyusuri aja Pantai Panjang ini. Tadi bahasa driver Grabnya sekitar 7 km panjangnya. Nanti di depan ada ketemu benteng lagi ya, Mat? Benteng Marlboro ya. Iya. Di depannya ada beach club. Nah, kita coba mampir situ, mudah-mudahan pantainya cukup bagus lah yang di beach club itu. Ini pas banyak itu perahu nelayan gitu. Jadi ini kawasan ini, Mat. Kawasan nelayan kayaknya di sini. Iya. nih. Kawasan nelayan. Sering. Nah, itu benteng depan kita. Nah, ini ada beach club ini. Ya, Iya. dari sini lah. Bukan ini, MD Land ini kan. Kita ke MD Land. Itu masuknya di sebelah Rafflesia Beach Club tadi. Soalnya di sana nggak ada tempat parkir, susah. Kita masuk di sini. Itu masuknya. MD Land, pantai MD Land. Nah, situ parkirnya di tepi pantai loh. Bisa bekarat mobil. Ini MD Land Bumkar. Oh, ini banyak permainan, Mat. Timbang yang tadi itu kan cuma beach club. Nah, itu ke atas sana.
Wow, sana juga banyak tempat parkir mobil. Tuh, Samudra India, ombaknya besar, banyak yang main apa nih? ATV, jet ski, ada jet ski ya, ada banana boat juga. Nah ini yang kita lihat tadi, Mat, perahu-perahu nelayan tadi nih. Ini tempat main banana, jet ski. Ini yang nunggu, yang para nunggu mau main. Nah ini, tapi besar sekali ombaknya ya, Mbak. Iya, badai, Pak. Badai. Mbak, kalau naik jet ski berapa? Boleh saya rekam? Jet ski itu di weekendnya 500.000, 15.000. Banana? Kalau di weekday 400. Oh ya, oke. Kalau banana itu 25.000 per orang. Per orang. Minimalnya 4 orang. Ya, makasih Mbak. Iya. Nah, di sini ada resort-resort untuk penginapan. Ini Tugu 0 km Bengkulu atau Bencolen. Bahasa Belandanya Bencolen atau bahasa apa? Inggris ya. Kita nyusurin pantai panjang. Di sini ternyata banyak nama pantainya, bukan cuman pantai panjang ya, kita ngikutin aja. Kawasan rawan tsunami sudah ada peringatan. Sangat ramai ya di sepanjang pantai ini. Sini banyak yang jual ikan asin sepanjang pantai ini. Di belakang tuh lautnya. Jalannya rapi, bagus. Ini ikan asin juga. Jadi ada ruas jalan ini yang ini karang ya, karang. Iya, karang. Jual karang itu. Ini juga jual karang yang sebelah kanan ini. Ini tempat duduk-duduk. Jadi pantainya memang panjang sekali nih, kalau sampai 7 km itu. Jadi duduk-duduk ini sekaligus melihat, menunggu sunset. Karena sekarang jam 5:10, mungkin sebentar lagi akan sunset ya. Besar ombaknya. Pasti ada penahan ombak. Pasti ada penahan ombak. Besar gitu kan ombaknya kan. Habis tereda deh. Mana kita bisa beloknya? Ntar dulu ke kiri. Di tempat orang jogging sore, sangat banyak ini yang jogging di sini. Tapi memang karena situasinya ramai dan crowded ya, jadi nggak efektif juga sih. Cuman memang kondisi aspalnya kan bagus nih, licin, jadi memang enak untuk jogging. Dilarang berenang di pantai ini, BPBD Kota Bengkulu. Besar ombaknya, angin kencang, ombak besar, tidak bisa dibandingkan. Tapi banyak juga yang mandi.
pantai Merindo, Kota Bengkulu tulisannya. Sisi kanan ini adalah jalur pantai panjang tadi. Demikianlah video kita hari ini, perjalanan dari Jakarta sampai ke Bengkulu dan keliling-keliling di Kota Bengkulu. Sampai bertemu. Salam.